Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Sedang apa nih? Rebahan? Main games? Atau nonton anime dan baca webtoon? Oke guys, come on, wake up. Ayo bangun semuanya ya, kita kembali ke kehidupan nyata. Kita akan mulai belajar di semester 2. Dan khusus untuk kalian kakak kelas 8, ada yang spesial banget di bulan April besok. Apa itu? Let's check it out. Ya, yang ingin Brina sampaikan adalah tentang asesmen nasional. Jika teman-teman kemarin sempat memperhatikan video yang sudah di-share terkait dengan Juknis PJJ di semester 2, pasti teman-teman sudah tahu bahwa untuk kakak kelas 8 pada tanggal sekitar 21 sampai 23 April 2021, berarti sekitar 3 bulan kurang ya, itu teman-teman akan melaksanakan atau mengikuti kegiatan yang bernama asesmen nasional. Jadi, kalau dulu teman-teman di SD ada namanya ujian nasional, nah sekarang untuk mulai tahun 2021 tidak ada ujian nasional, adanya asesmen nasional. Dan biasanya dilaksanakan di kelas 3, tapi untuk tahun ini atau asesmen nasional itu akan dilaksanakan di kelas 8. Kalau di SD berarti di kelas 5. Kalau di SMA berarti di kelas 11, begitu ya. Nah, nanti akan ada 2 hari, yaitu hari pertama teman-teman nanti akan tes literasi 90 menit, kemudian dilanjutkan dengan survei karakter. Hari kedua itu numerasi tambah survei lingkungan belajar. Jadi setiap harinya itu ada 120 menit ya, dan semuanya daring menggunakan komputer. Apakah semua kelas 8? Tidak mesti. Jadi setiap sekolahan itu nanti akan diambil sampelnya, yaitu maksimal 45 anak dari kelas 8. Tetapi karena SMPT Buah Hati baru 29 anak, jadi insya Allah kayaknya bakal semuanya ya. Jadi persiapan ya, teman-teman harus sudah mulai persiapan dari sekarang. Terus materinya apa saja? Kalau di ujian nasional itu kan ada mapel-mapel ya, ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, kalau asesmen nasional itu tidak berdasarkan mapel, tetapi berdasarkan kemampuan. Kemampuan apa saja? Yaitu literasi dan kemampuan numerasi ya. Jadi untuk literasi itu nanti ada di semua mata pelajaran. Jadi jangan kemudian wah, ya udahlah aku belajar bahasa Indonesia aja, ya udahlah aku belajar matematik aja. Enggak, teman-teman. Tapi teman-teman harus fokus di semua mata pelajaran. Kenapa? Karena memang yang namanya kemampuan literasi, kemudian kemampuan numerasi itu ada di semua mata pelajaran. Nah, untuk literasinya itu nanti ada teks sastra ya, fabel, cerpen, puisi, prosa, drama, novel, pantun. Ini yang teman-teman sudah pelajari dari semenjak SD. Kemudian ada juga teks informasi, jadi kayak iklan, infografis. Tahu ya infografis ya? Ya, jadi kalau misalkan ada gambar kayak flyer, ada tahapan-tahapan itu namanya infografis. Undangan, surat, laporan, pidato, brosur, tabel, begitu ya. Jadi teman-teman mulai dari sekarang harus terbiasa ya untuk bisa membaca info dengan baik, membaca tabel dengan baik. Lalu yang ketiga itu ada numerasi. Nah, tidak semua mata pelajaran atau bab di matematika itu nanti masuk sih. Tapi yang masuk adalah ada aljabar, geometri, peluang, data, ada rata-rata, modus, dan seterusnya. Gitu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bu? Gitu. Kalau di ujian nasional itu kan teman-teman biasanya ngedrill ya, les untuk persiapan UN, les untuk persiapan ujian gitu. Nah, untuk asesmen nasional, teman-teman nggak bisa ngeles atau ngedrill dengan soal-soal. Kenapa? Karena yang diukur atau dinilai itu adalah kebiasaan teman-teman dalam membaca. Apakah sudah terbiasa membaca atau belum? Apakah terbiasa untuk menyimpulkan bacaan. Nah, jadi mulai dari sekarang harusnya mulai dari kelas 7 ya. Teman-teman gunakan waktu luangnya itu untuk lebih banyak membaca. Membaca apapun, tentunya yang baik-baik gitu ya. Membaca kalau bisa itu membaca teks ya. Kenapa? Karena besok soalnya itu teks bukan membaca WhatsApp itu bukan ya. Jadi teman-teman silakan membaca berita, membaca buku, boleh novel begitu itu diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak terbiasa, nanti baru membaca berapa halaman atau baru beberapa paragraf aja sudah bosen, sudah males gitu. Nah, kalau males ya sudah, teman-teman tidak akan bisa untuk bisa
menyimpulkan isi teks tersebut ya. Jadi mulai dari sekarang please gunakan waktu kalian lebih banyak untuk membaca, lebih banyak bertanya. Nah, ciri-ciri anak kritis adalah banyak bertanya. Tentunya pertanyaannya bukan asal pertanyaannya keluar ya, tapi pertanyaan berdasarkan hasil pemikiran. Aduh, aku belajar ini tapi nggak bisa nih. Aku belajar ini kok nggak bisa ya. Nah, kemudian dari situlah teman-teman nanti akan keluar daya kritisnya. Teman-teman boleh bertanya, dibanyakin bertanya kepada seluruh guru mata pelajaran. Lalu yang ketiga persiapannya adalah teman-teman kan sekarang memegang smartphone ya. Smart artinya pintar, phone itu adalah apa namanya gawai begitu ya. Nah, jadikan smartphone itu adalah sumber informasi yang penting. Jangan sampai kita terlena diberikan HP, malah kemudian membuat kita itu jadi nggak tahu apa-apa. Yang kita tahu cuma Instagram, info artis, apalagi games. Tidak, ada begitu banyak informasi di smartphone yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi silakan gunakan smartphone itu untuk bisa membaca berita-berita aktual. Ya, kalau misalkan lagi main HP, jangan YouTubean main games, baca webtoon, nonton anime. No, ya sekarang sudah waktunya teman-teman untuk mengubah ya bahwa HP yang teman-teman gunakan itu adalah sumber informasi. Baca berita, baca pengetahuan, dan seterusnya ya. Karena itu nanti akan banyak keluar di asesmen nasional. Lalu yang terakhir adalah banyak mencoba dan berlatih. Nah, mulai semester ini, insya Allah nanti Bapak Ibu Guru itu akan memberikan bentuk-bentuk tes untuk asesmen nasional. Jadi bentuknya akan berbeda ya. Teman-teman kan biasanya ada pilihan ganda, uraian. Nah, kalau di asesmen nasional itu ada menjodohkan, pilihan ganda kompleks, benar salah, dan seterusnya. Nanti akan dibiasakan oleh Bapak Ibu Guru untuk bisa belajar terbiasa dengan soal-soal jenis asesmen nasional. Nah, untuk bahasa Indonesia sendiri, insya Allah akan dibersamai oleh Bu Rina selama 1 semester ke depan. Dan nanti di modul-modul bahasa Indonesia yang dibagikan itu soal-soalnya juga soal-soal yang sudah seperti soal asesmen nasional. Begitu ya guys, semoga sedikit informasi ini bisa menyadarkan kita semuanya untuk kembali ke kehidupan nyata dan menghadapi hidup ini dengan jauh lebih bijak begitu ya. Ya, kita lanjut ke materinya. Nah, teman-teman di kelas 4 atau 5 itu sudah pernah belajar tentang proses terjadinya hujan ya. Ya udah kan? Ya. Jadi dulu tuh sebelum ada teknologi yang namanya terjadinya hujan itu masih jadi rahasia ya dari umat manusia saat itu. Sampai kemudian ada yang namanya eh, alat begitu teknologi, jadi tahu bahwa hujan itu ternyata ada tahapan-tahapannya gitu. Tapi Masya Allah, Al-Quran itu luar biasa ya teman-teman. Jadi ribuan tahun yang lalu sebenarnya, sebelum teknologi itu ditemukan oleh manusia, Allah itu sebenarnya sudah menyampaikan di Quran Surah Ar-Rum ayat 48. Yang artinya, Allah dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Nah, di Quran Surah Ar-Rum ini disampaikan tahapan-tahapan terjadinya hujan. Yang pertama adalah terbentuknya angin, kemudian angin jadi awan, awan digerakkan ke tempat-tempat yang Allah kehendaki, kemudian terjadilah pengemburan dan seterusnya sampai jadilah hujan. Ya, jadi ternyata Al-Quran itu memang sumber pengetahuan yang luar biasa. Jadi selain teman-teman banyak membaca buku, banyak membaca berita, mari kita biasakan diri kita tuh bisa membaca Al-Quran beserta artinya, sehingga kita bisa memahami sebenarnya isinya tentang apa sih. Begitu ya. Nah, ini masih tentang teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya itu disebut teks eksplanasi. Ya, kalau tadi yang Bu Rina contohkan itu adalah terjadinya hujan. Lalu
ada beberapa contoh teks eksplanasi, kita akan mengevaluasi bersama-sama ya, apakah ini termasuk teks eksplanasi atau bukan ya. Karena teman-teman juga sudah belajar tentang beberapa teks yang lain. Yang pertama adalah cara membuat roti. Nanti ada bahan, ada alat, ada cara-caranya. Kira-kira termasuk teks eksplanasi bukan? Ya, tepat sekali. Bukan ya, ini termasuk teks prosedur. Oke. Kemudian yang kedua, terjadinya gempa. Ya, disampaikan gempa itu apa, kemudian prosesnya bagaimana, itu bisa disebut teks eksplanasi. Kemudian ada lagi tahapan menanam cabai, itu termasuk teks eksplanasi atau bukan? Ya, bukan ya. Ini bisa masuk ke teks prosedur. Lalu berdirinya Kerajaan Demak. Nah, kalau kita jelaskan fenomenanya, kemudian dijelaskan sejarahnya, itu bisa kita kategorikan sebagai teks eksplanasi. Lalu bagaimana jika ada teks itu menjelaskan tentang Raja Ampat? Lokasinya di mana, di sana ada apa saja, itu termasuk teks eksplanasi atau bukan? Iya, bukan ya, itu termasuk teks deskripsi. Lalu yang terakhir, ada teks yang menjelaskan tentang terjadinya fenomena tanah longsor. Itu bisa kita kategorikan sebagai teks eksplanasi. Teman-teman, untuk hari ini kita akan belajar tentang struktur teks eksplanasi dan kebahasaannya ya. Jadi ciri-ciri bahasanya apa saja sih gitu. Nah, untuk teks eksplanasi ini ada tiga strukturnya teman-teman. Yang pertama yaitu tentang pengenalan fenomena. Jadi di awal paragraf eksplanasi itu nanti akan ada pengenalan fenomena. Jadi mengenalkan, jadi fenomena yang akan diterangkan di tes itu ditaruh di paragraf paling awal. Contohnya misal teman-teman mau menjelaskan tentang hujan, disampaikan aja hujan adalah lalala gitu. Kemudian contohnya lagi tsunami. Tsunami terjadi saat apa-apa-apa atau kemudian pelangi begitu ya. Jadi disampaikan dulu definisinya atau pengertiannya. Lalu nanti di paragraf berikutnya, biasanya kita sudah mulai menyampaikan kronologinya, rangkaian peristiwanya. Jadi kalau terjadi hujan, yang pertama kali ada penguapan ya, ada penguapan dari air laut, penguapan dari tumbuhan, penguapan dari makhluk hidup yang lainnya, begitu. Kemudian setelah penguapan, kemudian terjadilah awan dan seterusnya. Itu namanya kronologi, begitu ya. Jadi nanti disampaikan teman-teman rangkaian peristiwa atau rangkaian fenomena yang akan teman-teman jelaskan, yang sudah didefinisikan di sini di tahap pertama. Lalu yang terakhir itu berupa ulasan atau kesimpulan, yaitu teman-teman memberikan komentar atau penilaian tentang kejadian. Misalkan teman-teman tadi menjelaskan tentang pelangi ya, pelangi disampaikan pelangi itu apa, kemudian kronologinya itu bagaimana sampai terjadi pelangi. Nah, sampaikan bahwa ternyata pelangi itu tidak selamanya terjadi pada pelangi biasanya terjadi pada saat hujan begitu ya. Tapi tidak selamanya musim hujan itu ada pelangi. Misal, kalian boleh menyampaikan komentar atau penilaian tentang kejadian dari fenomena tersebut. Oke, berikutnya, nah ini sekarang ciri kebahasaan. Jadi ciri-ciri bahasa apa saja sih yang ada di teks eksplanasi? Yang pertama itu menggunakan konjungsi kausalitas. Ini PR buat teman-teman, nyari arti dari kausalitas atau sebab akibat ya. Apa mulai belajar tentang kata-kata yang sulit, kata-kata yang asing gitu, nggak apa-apa. Teman-teman punya smartphone, silakan boleh langsung googling. Contohnya ada menggunakan kata karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga ya. Jadi teman-teman nanti garis bawahi ya. Biasanya nanti akan menggunakan kata-kata ini. Karena, sebab, oleh karena itu, sehingga. Lalu yang kedua menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Contohnya, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Contohnya misal gini, untuk terjadinya hujan ya, pertama kali adalah terjadinya penguapan dari air laut atau dari makhluk hidup di bumi. Kemudian setelah itu begitu ya. Nah, itu menggunakan konjungsi itu. Lalu yang terakhir adalah
menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Contohnya ada gengsi, sampah, hujan, kepekaan sosial, norma, dan budaya. Misal nih, teman-teman mau membuat teks eksplanasi tentang kenapa ya orang-orang zaman sekarang itu jadi lebih egois, ya. Jadi egoisnya kenapa? Nggak peduli sama orang lain, tapi pedulinya sama gadgetnya masing-masing. Ketemu sama temennya bukannya ngobrol, malah mainan HP sendiri-sendiri, ya. Contohnya seperti itu ya. Jadi nanti ada kata benda yang merujuk pada fenomena yang teman-teman jelaskan. Demikian penjelasan tentang teks eksplanasi. Silahkan teman-teman baca juga ya modul Bahasa Indonesia kelas 8. Sebelumnya tentu harus download dulu. Nah, setelah dibaca, setelah dipelajari, kemudian teman-teman silakan mencoba untuk ngetes apakah saya sudah paham atau belum, gitu ya. Silakan teman-teman coba kegiatan 1 halaman 5-6 nomor 1 dan 2. Nanti dikerjakannya di buku tulis saja ya sebelum modul dibagikan. Nah, teman-teman, untuk kegiatan besok ketika di kelas melalui WhatsApp, Bu Rina harap teman-teman sudah mulai belajar untuk aktif dalam pembelajaran. Bertanya, kemudian menjawab, kemudian berdiskusi. Salah itu nggak masalah teman-teman. Yang penting teman-teman tuh berani mencoba. Itu sudah jauh lebih baik. Itu sudah hebat. Begitu ya. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa besok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.